Karisma Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar Barokah di podcast Karisma. Gimana nih kabarnya sobat dakwah sekalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah pada malam ini kita udah kedatangan tamu spesial nih sobat dakwah sekalian. Yaitu kakak kita Muhammad Amin Fasoli. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sekarang baik. Sobat dakwah sekalian, Kak Amir ini pernah memegang amanah sebagai Ketua Umum dari Lembaga Dakwah Kampus Karisma Politeknik Negeri Sriwijaya pada tahun 2020. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Amir seputar gimana sih cara kita agar tetap produktif dalam hal berdakwah pasca keluar dari kampus atau pasca sarjana. Oke nih Kak, sebelumnya saya mau ngucapin nih selamat dulu kepada Kak Amir yang sudah menempuh gelar sarjana harapan sekitar 2 bulan yang lalu. Mungkin pertanyaan sekarang, lagi sibuk apa sih Kak? Sama gimana untuk aktivitas kesehariannya? Ada gak perbedaan antara waktu Kakak masih kuliah sama udah lulus gitu? Oke. Kalau untuk sekarang kondisi sekarang ini masih belum kerja. Jadi memang masih punya banyak waktu luang gitu kan ya. Nah, jadi istilahnya memang masih bisa memberikan waktu untuk kerja-kerja dakwah untuk sekarang kan gitu. Terus juga karena sekarang belum kerja, ditambah juga sudah tidak kuliah lagi, jadi masih mempunyai cukup banyak waktu luang gitu kan ya. Jadi karena masih sempat untuk istirahat gitu kan, malah banyak kan untuk istirahatnya. Jadi masih kurang produktif ya Kak? Ya, masih belum terlalu produktif untuk sekarang. Kan Kak Amir kan salah satu alumni dari lembaga dakwah kampus Karisma Putri. Pasti masih ada dong rasa ingin tetap menjadi dai walaupun sudah tidak berada di kampus lagi. Nah, pastinya dengan cara yang berbeda dengan saat Kakak masih berada di kampus dong ya. Gimana sih Kak cara Kakak agar tetap bisa berdakwah dengan situasi yang sekarang kan? Dengan posisi Kakak yang sekarang sebagai sarjana yang mana gak terikat lagi gitu dengan lembaga dakwah kampus. Oke, memang untuk kondisi pasca kampus ini dengan kondisi pas lagi kuliah itu memang agak beda gitu. Belum lagi memang tantangan pasca kampus ini luar biasa gitu kan ya. Belum lagi ketika dari pekerjaan gitu kan ya, dari kehidupan pasca kampus yang istilahnya memang tidak ada lagi yang istilahnya bakal mengingatkan kita sholat gitu kan ya, atau hal-hal sederhana yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi bagi anak-anak pasca kampus kayak kakak juga itu masih termasuk hal yang penting gitu. Hal yang memang malah jarang yang akan ditemui gitu kan. Apalagi ini misalnya kalau sudah bekerja kan ya semua orang bakal sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka bakal sibuk dengan kehidupan mereka gitu kan ya. Istilahnya ya lo gue gitu kan ya kalau di tempat kerja gitu kan. Nah, jadi memang itu agak ngebuat kondisi gitu ya, kondisi kita maka cukup sulit gitu kan. Termasuk kakak juga sih ya, karena memang sekarang belum kerja, jadi memang banyak waktu rebahan. Ini berpotensi untuk istilahnya tuh ngebuat kita menjadi tidak produktif gitu. Nah, terkait keinginan gitu ya, tentu ya, bahkan dari kakak pasca demis kemarin itu memang istilahnya terjadi kekosongan gitu. Awalnya memang mau istirahat kan sekitar 2 bulan awal. Nah, tetapi setelah itu kayaknya kakak merasa ya harus tetap berdakwah gitu ya. Karena kakak tuh sempat baca di salah satu buku. Nah, di buku itu dibilang bahwa tidak ada akhir dari dakwah gitu kan. Jadi kita bakal terus berdakwah baik kemarin, hari ini atau esok gitu kan. Yang buat kita berhenti berdakwah itu ya cuman karena kita meninggal gitu kan. Jadi berdasarkan dari situ ya, alhamdulillah juga kan kakak masih terlibat di LDK sebenarnya, cuma sebagai dewan penasehat gitu kan. Jadi secara tidak langsung mengawasi kerja LDK gitu ya, ataupun istilahnya memang membantu pembinaan di kampus gitu kan ya. Nah, selain itu memang untuk menjaga kita, kalau kakak ngerasa sih masih kurang gitu ya, masih kurang cukup dengan amanah-amanah tadi. Jadi memang kakak juga terlibat di organisasi dakwah yang lain gitu kan ya, untuk menjaga diri juga, untuk istilahnya ngebuat kita tetap produktif gitu kan ya, karena memang kondisi sekarang itu memang bener-bener enggak produktif gitu ya, bener-bener bahkan tidak produktif sama sekali gitu. Nah, jadi kalau memang dari keinginan masih ingin ya, bahkan masih ingin gitu kan, masih ingin terlibat. Makanya salah satu cara kakak itu ialah
kakak berusaha untuk mengatur kerja ya, gitu, mengatur waktu kerja supaya tidak menunggu waktu-waktu kerja dakwah kakak, gitu kan, supaya istilahnya dalam hidup kakak itu supaya anda hanya kerja aja gitu kan, nanti takutnya dari pagi sampai ke pagi lagi gitu, takutnya tidak ada porsi untuk diri kita sendiri, tidak ada porsi untuk kita istilahnya menjalankan amal-amal dakwah kita gitu. Jadi memang kalau dari kakak pribadi sebenarnya sedang mencari ataupun mencari pekerjaan yang sekiranya tidak terlalu padat gitu ya. Cuman memang ini masih proses gitu ya. Nah, tapi terkait dengan dakwah tadi ya itu harus tetap berjalan, harus terus dilakukan gitu kan ya. Dengan kondisi kakak sebagai pasca kampus ya tentu mungkin agak berbeda gitu ya, berbeda dengan teman-teman di kampus gitu. Namun pada intinya masih sama-sama berdakwah gitu. Itu tidak ya jawabannya pertanyaan yang tadi. Jadi masih tetap semangat kayaknya ingin berdakwah. Ya, alhamdulillah masih tetap bersemangat. Sesuai dengan itu tadi kan dakwah itu nggak ada katanya untuk berhenti ya itu. Jadi selalu dimanapun kapanpun tetap akan terus berdakwah. Ya benar sekali. Nah Kak, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin boleh dong share tips serta motivasi nih dari kakak buat para prajurit dakwah, baik yang masih bekerja maupun yang udah jadi sarjana, agar selalu tetap semangat tadi Kak, agar untuk berdakwah sampai kapanpun itu. Oke, mungkin ini kakak tujukan nasihatnya untuk yang masih di kampus dulu ya, untuk di kampus dulu gitu. Jadi untuk Dek Januar dan kawan-kawan gitu. Jadi untuk yang masih di kampus maksimalkan waktu yang ada gitu ya, maksimalkan waktu yang ada karena waktu kita tuh bergeraknya begitu cepat gitu ya. Bahkan sekarang mungkin Dek Januar sudah masuk semester akhir gitu ya. Mungkin yang awalnya masih maba gitu kan, tiba-tiba sudah masuk tahun ketiga di kampus. Jadi waktu itu benar-benar bergerak cepat gitu. Jadi harapannya sesuai dengan di Quran surah Al-Asr, harapannya dari teman-teman semua bisa memaksimalkan waktu kalian untuk kuliah, untuk kerja-kerja amal dakwah kita, supaya istilahnya 3 tahun di kampus itu benar-benar dimaksimalkan dengan baik gitu kan. Karena sayang aja gitu ya, kalau kita kuliah saja gitu kan, selesaikan tugas saja, nah ada hal yang tidak bisa kita maksimalkan di situ. Maka kalau bisa dimanfaatkan gitu kan ya, sisa waktu kuliahnya menjalankan amanah-amanah dengan baik gitu kan. Terus juga ya selagi masih di kampus, maksimalkan pertemuan-pertemuan dengan kawan-kawan yang lain gitu ya, aktif hadir di mentoring atau aktif juga di agenda-agenda LDK yang lain gitu ya, supaya bisa tetap meng-charge gitu ya, men-charge diri kita, men-charge iman kita, karena nanti pasca kampus kondisi iman itu bakal benar-benar diuji gitu kan. Nah jadi ya kalau sempat main-main ke secret lagi gitu kan, yang ngumpul dengan orang-orang soleh, supaya memang benar-benar terjaga, benar-benar bisa dikuatkan gitu kan dari keimanan kita. Nah, namun yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana cara kalian gitu ya, cara kalian menjaga diri dimanapun kalian berada, karena itu sih yang penting. Karena kalau cuman bisa istilahnya menjaga di kampus, takutnya nanti di luar kampus nggak bisa menyesuaikan diri gitu. Nah itulah yang sering terjadi, yang sering terjadi ketika di teman-teman ataupun mungkin dari cutting di atas gitu ya, mereka yang mungkin qadarullah sedang berada di kebingungan, jalan ke yang bingung gitu kan, akhirnya banyak yang berhenti gitu kan, banyak yang tidak istiqomah, banyak ada juga mungkin mbak-mbak kita ya mungkin ya yang akhirnya tidak berdakwah lagi atau bahkan auzubillah tidak menggunakan jilbab lagi gitu. Karena ini yang diharapkan dari adik-adik sekalian tuh untuk tetap bisa menjaga identitas Islam gitu kan, identitas Muslim, bahwa sebenarnya ya bukan karena kita anak LDK kita jadi berdakwah, atau bukan karena kita anak LDK terus kita jadi rajin sholat, rajin tilawah atau rajin ibadah, tapi memang karena kita Muslim gitu kan. Karena itu kewajiban kita, keharusan kita sebagai hamba ya, sebagai hamba Allah ya, itu memang harus kita lakukan gitu kan ya, bukan karena kita anak-anak LDK gitu. Terus yang terakhir mungkin untuk yang masih di kampus, benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, benar-benar cari pengalaman dan cari koneksi yang bagus gitu kan ya, supaya tetap bisa menjaga kita gitu kan terhadap pasca kampus. Nah mungkin kalau untuk yang teman-teman pasca kampus, yang pasti kehidupan pasca kampus itu berat. Kehidupan pasca kampus itu istilahnya kita hidup sendiri. Jadi oleh karena itu cari lingkungan yang baik, tetap
istilahnya ikut kajian-kajian gitu kan ya, tetap mentoring supaya bisa tetap terjaga, dan kalau bisa membentuk lingkungan yang baru. Jadi kita ini harus sebagai pemuda-pemudi yang di usia sangat-sangat produktif ini harus benar-benar memaksimalkan waktu tadi kan Kak. Jangan sampai kita sebagai pemuda-pemudi tadi menjadi manusia-manusia yang merugi, karena kita hidup di dunia ini tidak lama kan Kak. Benar. Jadi kita tuh jangan sampai sesuai dengan Quran surat Al-Asr tadi jadi manusia-manusia yang merugi. Oke Kak, demikian bincang-bincang kita bersama Kakak. Cukup banyak ya hal yang kita bisa petik dari penjelasan Kak Amir tadi. Salah satunya adalah berdakwahlah selagi mampu, selagi bisa, semaksimal mungkin agar tetap berdakwah dan selalu istiqomah, jangan sampai menjadi manusia-manusia yang merugi sesuai Quran surat Al-Asr tadi. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu lagi di podcast Karisma episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karisma Podcast.